Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai penelitian lapangan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitrian Puji Arifah dengan NPM 19104121. Lalu ada Bagus Imam Akmal dengan NPM 19104122. Kemudian ada Krisnanda Kurnia dengan NPM 19104124. Lalu ada saya sendiri Nabila Guna dengan NPM 19104125 dan ada Arimi Fauzia dengan NPM 19104128. Lalu konsep yang akan dibahas dalam materi ini ada 5 konsep. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode studi kasus, yang ketiga ada protokol analitis kualitatif, yang keempat ada teori membumi, dan yang terakhir ada analisis protokol verbal. Foster and Young pada tahun 1997 berpendapat bahwa beberapa studi memenuhi kriteria penelitian lapangan berkualitas tinggi yang secara rutin diterapkan dalam disiplin lain. Demikian pula, menurut Schultz pada tahun 1997, padahal yang ke-10, atribut kurangnya publikasi penelitian studi kasus dan lapangan untuk beberapa faktor dengan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana melakukan studi yang baik memimpin daftar. Menurut Kirk dan Milner, pada tahun 1986, antara lain menekankan pertimbangan validitas dan reliabilitas studi lapangan, khususnya yang pertama, apakah itu menyajikan interpretasi data yang konsisten? Yang kedua, apakah pengamatan empiris membenarkan tingkat generalisasi konseptual? Yang ketiga, apakah penjelasan tandingan untuk observasi telah dipertimbangkan dan atau dihilangkan? Dan yang keempat, keterulangan temuan, yaitu apakah peneliti yang berbeda dalam periode waktu yang berbeda cenderung menghasilkan temuan yang serupa. Studi lapangan bersifat cross-sectional daripada longitudinal. Menurut Ferreira dan Merchants pada tahun 1992. Dan yang terakhir adalah luar biasa karena akses mendalam yang diperluas oleh organisasi komersial adalah biasanya yang sulit. Mengingat bahwa bagian besar studi akan dikaitkan dengan program doktoral studi, ketersediaan hibah dan atau dukungan beasiswa untuk jangka waktu terbatas berarti bahwa pengumpulan data di tempat untuk waktu yang lama tidak akan praktis. Kemudian Preston pada tahun 1986, Chua dan Deleking pada tahun 1993 dan Chua pada tahun 1995 memberikan contoh studi etnografi longitudinal dalam organisasi tunggal yang memfasilitasi eksplorasi masalah proses. Merson dan Mansoni pada tahun 1989 memberikan contoh desain cross-sectional multi kasus yang mungkin berpotensi berguna untuk pengujian teori. 3 bentuk penelitian lapangan yang berbeda dapat dibedakan, yaitu lengkap partisipan, pengamat lengkap, dan partisipan pengamat. Yang pertama, peserta lengkap. Jenis penelitian ini dapat mengambil salah satu dari 2 bentuk, yaitu partisipan dengan sebagai pengamat, dan yang kedua, observer sebagai partisipan. Dan yang kedua, pengamat lengkap, pengamat tidak memiliki kontak dengan subjek yang diteliti. Dan yang ketiga, pengamat peserta, yaitu skenario yang paling umum. Disinilah peneliti berinteraksi dengan anggota organisasi dalam usaha kolaboratif. Penelitian dengan demikian merupakan intervensi yang direncanakan dalam proses normal suatu organisasi untuk mengamati konsekuensi dalam mengukur dan memantau bagaimana ini berbeda dari yang diharapkan dari teori. Intervensi peneliti baik sebagai pengamat atau peserta aktif merupakan unsur penting dari desain penelitian, seperti halnya generasi hasil yang akan menarik bagi organisasi tuan rumah dan memberikan kontribusi untuk pengetahuan di daerah tersebut. Meskipun dimungkinkan untuk mengidentifikasi kelompok dan struktur, keanggotaan mereka seperti yang akan kita lakukan dalam pengaturan eksperimental, yaitu upaya untuk menetapkan individu, misalnya dengan pencocokan atau pengacakan, biasanya akan dihindari dengan alasan bahwa hal itu akan menganjurkan sifat kelompok, pengaturan penelitian.
Yang selanjutnya adalah materi mengenai metode studi kasus. Rian dan kawan-kawan tahun 1992 membedakan 5 kategori studi kasus akuntansi, yaitu yang pertama ada deskriptif, di mana praktik saat ini dijelaskan dalam hal prosedur yang diadopsi. Studi mungkin berusaha untuk memberikan praktik terbaik atau berhasil label ke situs atau perusahaan tertentu. Misalnya Peters dan Waterman tahun 1982 dan Smith tahun 1994. Yang kedua ada ilustrasi, di mana para peneliti mengeksplorasi implementasi dan hasilnya terkait dengan praktik inovatif. Misalnya Di Coley dan Smith tahun 1996, Kaplan tahun 1984, Kaplan dan Norton tahun 1992. Yang ketiga ada eksperimental, di mana penelitian ini menyangkut pelaksanaan eksperimen di sebuah lapangan, di mana perlakuan baru diterapkan pada subunit situs. Contoh jenis penelitian ini tetap sangat jarang dalam literatur akuntansi. Contoh paling terkenal dan terkenal dalam literatur terkait studi Hawthorne, yaitu pada penelitian Mayo 1933. Yang keempat ada eksplorasi, di mana peneliti melakukan penyelidikan awal tentang bagaimana dan mengapa praktik tertentu diadopsi. Penelitian semacam itu mungkin sulit untuk dipublikasikan dengan sendirinya, karena kecuali jika penelitian tersebut memberikan kontribusi yang jelas terhadap teori atau metode. Yang kelima ada explanatory, di mana penelitian berusaha memberikan penjelasan dan meyakinkan yang membenarkan pilihan praktik dan memfasilitasi pengembangan teori. Namun peluang atau upaya untuk menggeneralisasi temuan jarang terjadi. Yin tahun 1984 halaman 39 menekankan bahwa lokasi studi kasus tidak boleh dipilih karena mereka mewakili dalam beberapa hal, karena peneliti tidak boleh peduli dengan menghasilkan generalisasi statistik. Sebaliknya, ia menyarankan bahwa generalisasi teoritis lebih penting. Dia membandingkan penelitian studi kasus dengan penelitian eksperimental, di mana dengan yang terakhir mulai dengan teori, merancang instrumen untuk menguji teori, dan kemudian memilih sampel yang representatif dari kasus yang akan dikenakan perawatan eksperimental alternatif. Lanjutannya yaitu studi kasus biasanya mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk beberapa atau semua hal berikut: bukti dokumenter, data wawancara, observasi langsung, dan observasi partisipan. Marston tahun 1985 dan Simmons tahun 1990 memberikan contoh studi yang memasukkan data dari berbagai sumber. Penerapan beberapa metode tersebut triangulasi dan menawarkan kesempatan untuk mengakses sumber yang berbeda, baik untuk metode penelitian umum, triangulasi dalam metode, dan dengan metode yang berbeda, atau triangulasi antar metode. Triangulasi dalam metode yaitu yang menggabungkan peneliti yang berbeda, pewawancara yang berbeda, dan lokasi survei yang berbeda. Yang kedua, triangulasi antar metode yaitu yang menggabungkan hasil yang berbeda dari katakanlah wawancara, survei, dan pengumpulan data arsip, dan dapat mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Lilis tahun 1999 menggunakan jadwal wawancara semi terstruktur dalam hubungannya dengan kuesioner terstruktur untuk memperoleh manfaat dari metode kuantitatif dan kualitatif. Tapi dia mencatat bahwa metode wawancara semi terstruktur yang dia gunakan pasti tunduk pada pengaruh bias pewawancara, baik selama wawancara dan dalam analisis transkrip. Chua tahun 1966 pada halaman 277 menekankan bahwa penelitian lapangan bukan bercerita belaka, melainkan upaya membangun teori yang sangat bersumber pada teori pada literatur yang ada. Namun Marston dikutip dari Brownell tahun 1995 halaman 150 menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian lapangan yang mengeksplorasi hubungan antara kontrol dan kinerja manajemen, tidak ada yang
tidak ada variabel dependen dan independen di dunia nyata. Ya baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang protokol analisis kualitatif. Silverman 1989 mengidentifikasi dua bentuk ekstrim bias peneliti lapangan, yaitu yang pertama adalah keengganan untuk mengumpulkan dan melaporkan data kuantitatif, dan yang kedua adalah kecenderungan untuk mengubah semua data kualitatif menjadi data kuantitatif. Analisis data kualitatif berpotensi menjadi subjek bias yang signifikan karena bergantung pada interpretasi dan klasifikasi yang dipaksakan oleh peneliti. Data kualitatif juga rentan karena tidak adanya teknik yang mapan untuk memastikan bahwa analisis data lengkap dan tidak memihak. NADIS atau Non-Numerical Unstructured Data atau Indexing Search of Theoreting sangat membantu dalam hal ini. Ini adalah paket analisis kualitatif yang untuk mengkodekan transkrip wawancara mentah dan mengaitkan kalimat dalam transkrip dalam satu atau lebih tema yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, kelengkapan seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi ketidakberpihakan tetap karena peneliti telah menetapkan kategori untuk pencarian. Untuk selanjutnya adalah penggunaan protokol analitis dan penggunaan etnografi. Miles dan Hamberman 1994 meningkatkan kepercayaan pada ketidakberpihakan analisis kualitatif karena ada tiga hal. Yang pertama adalah menyediakan rantai bukti dan retranskrip ke hasil analisis. Yang kedua, memastikan bahwa semua kasus digunakan dalam evaluasi proposal data, mencegah eliminasi berbasis pengawancara yang dapat menimbulkan bias yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga adalah menyediakan kerangka kerja analitis di mana hipotesis dapat diuji. Kemudian ada beberapa teori tentang etnografi. Yang pertama adalah Johnson dan Marchitos 1997 berpendapat bahwa studi etnografi telah terpinggirkan dalam literatur akuntansi dengan fokus pada studi teori akuntansi rasional berbasis agensi di Amerika Serikat dan studi teori akuntansi kritis di Inggris. Mereka mengungkapkan preferensi untuk studi lapangan yang luas di perusahaan yang sebenarnya daripada pendekatan yang sangat saraf teori tetapi hampir bebas dan empiris. Kemudian ada Chua 1998 dan Poxty 1993 memberikan gambaran luas tentang keadaan penelitian etnografi dalam akuntansi saat ini, dan Johnson dan Marchitos. Kemudian yang ketiga adalah Johnson dan Marchitos 1997 mengemakan pandangan mereka bahwa studi etnografi harus lebih dari sekedar pengisahan cerita yang baik. Mereka mengakui bahwa studi netral tidak mungkin dan bahwa perhatian yang tepat terhadap politik dan teori harus ditunjukkan. Kemudian ada Silverman 1985 menyarankan tipologi yang terdiri dari tiga pendekatan alternatif untuk penelitian etnografi. Yang pertama adalah antropologi kognitif, penelitian yang berfokus pada kompetensi individu dalam berkomunikasi dalam budaya yang diteliti, yaitu cara para aktor dapat berkomunikasi dan berperilaku, sehingga membuat mereka dapat diterima dan oleh kelompok lainnya. Kemudian Stoddard 1991 tentang pergeseran budaya British Rail dan teknik keuangan atau akuntansi memberikan contoh pendekatan ini dalam literatur akuntansi. Kemudian yang kedua adalah interaksionisme simbiotik atau simbolik. Penelitian ini tentang cara aktor mengubah budaya organisasi tempat mereka terlibat. Studi Preston 1986 tentang pemrosesan informasi manajemen di divisi plastik besar sebagai partisipan atau pengamat memberikan contoh pendekatan ini. Kemudian yang ketiga adalah etnometodologi, penelitian yang kurang memperhatikan pendekatan komunikasi dan interaksi atas dan lebih memperhatikan perilaku sosial para aktor yang terlibat dan interpretasi mereka terhadap hasil. Studi Johnson 1982 tentang perilaku anggaran memberikan contoh pendekatan ini dalam literatur akuntansi. Kemudian ada ciri-ciri umum induksi analitik. Ada beberapa ciri-ciri umum
induksi analitik. Yang pertama adalah definisi fenomena yang diselidiki dengan harapan awal. Yang kedua, penjelasan hipotesis dan fenomena tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan kasus secara berurutan untuk menentukan sejauh mana mereka cocok dengan penjelasan hipotesis. Yang keempat, di mana variasi diamati, dimodifikasi, didefinisi fenomena teoretik, kasus dan formulasi ulang hipotesis apapun berdasarkan pengamatan. Kemudian yang kelima, pemeriksaan sejumlah kecil insiden, fenomena atau kasus untuk mengidentifikasi fitur bersama dan titik varian. Kemudian yang selanjutnya adalah spekulasi tentang alasan untuk terus melakukan pengamatan atau menyimpang kasus. Kemudian lanjutannya adalah kelanjutan dengan latihan perumusan ulang untuk kasus-kasus berturut-turut sampai model universal dapat dibentuk yang sesuai dengan jumlah besar pengamatan. Kemudian ada karakteristik umum proses penerbitan pengamatan. Ada beberapa. Yang pertama adalah norma, nilai, kode etik, asumsi peneliti. Kemudian yang kedua, dampak peneliti pada spesifikasi masalah, strategi penelitian dan metodologi. Kemudian yang ketiga, konteks politik di mana peneliti beroperasi. Kemudian yang keempat, kendala sumber daya yang menghambat peneliti. Kemudian yang kelima, kontingensi atau peluang selama penelitian, khususnya akses ke pendanaan dan organisasi tuan rumah. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah teori membumi atau ground theory. Glaser dan Strauss tahun 1967 berpendapat bahwa teori yang berkembang secara induktif dari penelitian empiris yang sistematis lebih mungkin cocok dengan data dan demikian lebih mungkin berguna, masuk akal dan dapat diakses. Pendekatan analisis teori grounded murni dirancang untuk mengelola dan mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris, menyediakan metode yang terutama non-kuantitatif, dan dirancang untuk menemukan makna laten atau tertanam dalam data. Dalam analisis teori grounded murni, teori muncul selama analisis data. Teori yang muncul diuji terus-menerus terhadap data empiris sampel teoritis lebih lanjut. Selanjutnya adalah grounded theory semakin diadopsi sebagai pendekatan kualitatif yang disukai dalam lingkungan studi bidang akuntansi. Namun, perbedaan pandangan berikutnya antara Glaser dan Strauss telah menyebabkan kebingungan atas arti istilah yang terlibat dan implikasinya terhadap prosedur yang dapat diterima. Akibatnya, bentuk-bentuk alternatif teori membumi telah dikembangkan, yaitu yang pertama, pendekatan dasar Glaser dan Strauss tahun 1967 dibumbui oleh Glaser, misalnya Glaser tahun 1992 yang menekankan pendekatan individual dan gaya pribadi. Yang kedua, pendekatan Strauss dan Corbin tahun 1990 mengikuti Strauss tahun 1987 yang jauh lebih struktur dan preskriptif dan bisa dibilang lebih dapat diterima oleh peneliti positif. Sejumlah varian lain juga muncul, terutama dalam disiplin keperawatan. Kekakuan pendekatan Strauss dan Corbin tahun 1990 tidak dapat diterima oleh Glaser dan tradisionalis lainnya karena mereka tampaknya memaksa data menjadi model yang tidak memungkinkan interpretasi alternatif. Semua bentuk ground theory telah dipertanyakan oleh para positif atas dasar kurangnya validitas eksternal. Sebuah faktor yang berkontribusi pada pembatasan jumlah editor jurnal yang dapat menerima pendekatan ground theory. Laugin tahun 1995 menekankan pentingnya peneliti dalam studi grounded theory karena mereka merupakan dasar bagi proses penemuan dan validitas penelitian yang bergantung pada makna bersama peristiwa oleh peneliti dan yang diteliti. Selanjutnya, Parker dan Roffey tahun 1997 menekankan peran penting bahasa dalam penelitian ground theory sebagai pembeda yang signifikan relatif terhadap studi positif. Mereka juga menunjukkan interaksi penting antara peneliti yang diteliti dan data dalam menghasilkan penelitian berkualitas dengan keunggulan unik. Good tahun 2002 mengamati masalah yang terkait dengan pelabelan.
dalam pelaporan penelitian ground theory mencatat bahwa makalah yang mengadopsi pendekatan ground theory dan melaporkan seperti itu pada tahap tesis, kertas kerja dan makalah konferensi seringkali mengabaikan teori dasar yang spesifik. Sebagai contoh, publikasi Sound tahun 1995. Ada contoh lain, khususnya dalam literatur akuntansi manajemen yang tampak dari isinya mengadopsi pendekatan grand theory, tetapi tidak mengakuinya secara eksplisit. Jelas lebih aman bagi penulis untuk tidak merinci penerapan pendekatan grand theory tertentu karena takut menimbulkan pertentangan di antara wasit. Supervisor doktoral harus sangat berhati-hati dalam memilih penguji eksternal untuk memastikan bahwa ada pemahaman umum tentang istilah ground theory antara mereka dan kandidat mereka. Selanjutnya, analisis protokol verbal. Slovic pada tahun 1969 memberikan dasar untuk penggunaan protokol verbal sebagai metode pengumpulan data dalam latihan penilaian. Isi dari protokol verbal ini memberikan dasar untuk pemetaan proses keputusan dan perilaku pemecahan masalah untuk setiap mata pelajaran. Analisis protokol verbal jarang digunakan dalam lingkungan akuntansi. Ini memberikan peluang untuk menghasilkan kumpulan data yang sangat kaya, tetapi keterlibatan sumber daya sangat besar. Hanya satu subjek pada satu waktu yang dapat dievaluasi, dan peneliti harus memantau pelaksanaan latihan dan meminta subjek jika perlu untuk memastikan bahwa dia mempertahankan narasi yang konstan selama proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, Lecker dan Lessig pada tahun 1983 menggunakan protokol retrospektif keputusan setelah penyelesaian tugas eksperimental untuk memperbaiki model regresi pengambilan keputusan investasi. Awalnya didasarkan pada akurasi keputusan. Bowman 1984 memberikan salah satu contoh awal penggunaan verbal ini kontemporer dalam literatur akuntansi. Ketika ia membandingkan proses keputusan pembuat keputusan ahli dan pemula, Anderson 1985 dan Harte dan Coelho 1995 memberikan bukti yang menunjukkan bahwa analisis protokol verbal kontemporer dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang perilaku pra-keputusan. Kemudian Anderson 1988 menyajikan analisis protokol verbal pemeriksaan penawaran umum perdana oleh analis keuangan dengan fokus pada proses pencarian, waktu pengambilan keputusan, kesimpulan keputusan, dan item informasi yang ditangani. Selanjutnya ada Boyce dan Rutherford 1984 menawarkan contoh yang menarik dari penggunaan VPI ini dengan memeriksa penggunaan yang dibuat oleh analis investasi dari informasi akuntansi biaya saat ini dalam mengevaluasi kinerja perusahaan ketika disediakan dengan biaya historis dan nomor biaya saat ini. Kemudian kami dapat mengantisipasi bahwa pendekatan ini akan memberikan manfaat pada penyelidikan penggunaan informasi standar akuntansi internasional. Baru-baru ini Anderson dan Potter 1998 menyarankan bahwa analisis regresi dan analisis protokol verbal adalah metode yang saling melengkapi karena masing-masing berkontribusi pada pengembangan model dalam analisis perilaku pengambilan keputusan. Kesimpulan dari analisis verbal ini adalah di mana sumber daya terjadi untuk memperkerjakan lebih banyak subjek dan untuk mengevaluasi pertimbangan mereka secara rinci. VPA menyediakan sarana alternatif yang kuat untuk mengeksplorasi proses keputusan
dan salah satu yang menjadi sangat kurang dimanfaatkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.